Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau beropini, bercerita tentang pengalamanku tentang kasus yang sekarang baru viral, kasusnya Mbak NM, Ibu NM sama anaknya. Dulu aku juga pernah mendampingi anak yang punya kasus dengan orang dewasa. Anak itu masih di bawah umur. Pertama aku mendampingi juga ragu bisakah naik sampai ke pengadilan karena nggak ada saksi, nggak ada nggak ada saksi kuat gitu, saksi yang melihat kejadian tersebut tidak ada. Adanya hanya saksi temannya itu pun masih kecil dan tidak melihat kejadiannya. Lalu aku dibantu, alhamdulillah waktu itu dibantu banyak orang. Kesaksiannya ini berasal dari korban saja. Iya, korban saja yang bersaksi. Jadi dalam kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur itu korban adalah saksi. Jadi dia saksi sekaligus korban. Nah, polisi dalam menangani ini memang harus di Polres, karena di Polsek kalau kita lapor di Polsek nanti pasti dilimpahkan ke Polres. Jadi ke sana langsung ketemu dengan bidangnya tuh bidang perlindungan anak dan perempuan gitu, pokoknya apalah ya, lupa aku karena kasusnya ini udah lama sekali. Dan opini masyarakat sendiri itu mengatakan bahwa tidak akan pernah bisa naik ke pengadilan karena tidak ada saksi, tidak ada buktinya hanya berupa baju yang dipakai korban saat kejadian. Nah, biasanya pelaku ini, maksud saya begini ya, itu hanya dilecehkan, bukan sampai seperti yang anaknya Mbak NM sama anaknya Mbak NM ini nggak sampai seperti itu. Dia hanya pokoknya dilecehkan gitu aja lah. Terus kami dibantu dengan ada LSM yang konsen dengan anak dan perempuan. Lalu kami dibantu juga oleh banyak orang waktu itu. Tapi kami juga menghadapi banyak tantangan. Jadi maksud saya begini, Mbak NM ini kan sudah ada indikasi dia sampai hamil, sampai digugurkan ya. Kalau yang saya dampingi ini tidak sampai begitu aja, pelakunya itu kena hukuman sampai 7 tahun penjara dan tidak boleh bayar denda waktu itu ya, atau gimana gitu, aku udah lupa. Yang pasti aku pasti ingat itu kena 7 tahun penjara. Dan sidangnya itu memang lama sekali, sidangnya tuh tertutup, tidak boleh disaksikan siapapun kecuali hakim, pokoknya kecuali petugas sama saksi yang dipanggil dari pihak keluarga korban maupun dari pakar hukum ya, atau dari pengacaranya. Itu tidak boleh dilihat oleh siapapun sidangnya. Itu namanya sidang tertutup. Ini hanya pengalaman saya saja ya. Nah, terus sidangnya itu lama sekali. Ada 32 kali sidang baru putus. Nah, itu memang waktu itu Undang-Undang Perlindungan Anak itu masih awam di masyarakat, masih menganggap bahwa kalau kasus itu harus ada saksi, harus ada bukti, harus ada apa gitu ya, baru bisa ditetapkan jadi tersangka. Nah, tersangkanya ini memang langsung ditahan di penjara waktu itu. Dititipkan di Polres dulu ya. Di situ dititipkan di Polres dulu. Memang harus begitu. Jadi pelaku ini memang harus ditahan karena ancaman hukumnya waktu itu maksimal waktu itu 9 tahun apa 15 tahun gitu. Tapi pelakunya ini kena sampai 7 tahun penjara, di dalam penjara. Nah,
apa namanya, kasus begini ini memang kayak perlakuannya khusus gitu ya, karena korbannya itu anak-anak. Jadi nggak bisa seperti disamakan seperti kasus-kasus lain. Misalnya hubungan suka sama suka gitu nggak bisa oleh anak. Pokoknya yang anak yang menurut hukum itu masih anak, dia belum punya KTP gitulah ya istilahnya. Itu perlindungannya luar biasa. Dan sidang-sidangnya itu tertutup. Nanti setelah putusan, kalau putusan itu sidangnya terbuka, dan selama sidang korban tidak dihadirkan, tidak pernah dikonfrontir sama pelaku. Iya, demikian ya, apa namanya, opini aku. Terima kasih ya. Gitu ya pengalaman aku. Jadi untuk Mbak NM, selamat berjuang, memang tidak mudah. Untuk ini semoga berhasil dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.